bagaimana cara urutan dan susunan Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kemudian kita sebagai manusia sebenarnya sudah memiliki kekayaan yang dimungkinkan oleh dunia ini sendiri, bagi hewan, air, tanam, dan lain sebagainya. Itu sudah sangat berlimpah dari alam kita semua, dan semua diberikan oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang menjadi bagian dari penciptaan alam itu sendiri harus dapat menjaga, merawat alam sekitar kita, seperti membuang sampah pada tempatnya, sehingga polusi atau udara tidak terasa bau atau tetap sejuk kita setiap hari. Hari ini sangat berkaitan dengan tema bahasan kita pada hari ini. Pada hari pertama, saya akan sedikit bercerita. Pada hari pertama itu Yesus menciptakan bumi. Pada awalnya itu bumi itu Yesus menciptakan bumi itu awalnya sangat gelap gulita. Akan tetapi Yesus melihat hal itu kurang bagus, dan Dia menciptakan bumi itu ada terang yang kita sebut dengan siang hari, dan ada gelap. Gelap itu yang kita kenal dengan malam hari. Yesus itu menciptakan cakrawala, yang awalnya bumi itu hanya gelap dan terang. Namun Yesus kemudian membentuk cakrawala yang terdiri dari langit dan tanah. Kemudian pada hari ketiga, Yesus kemudian menciptakan makhluk hidup yang awalnya bumi itu kosong, namun kemudian menurut Yesus itu sangat kurang menarik, lalu Yesus menciptakan makhluk hidup di dalam bumi itu. Dia menciptakan hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian pada hari keempat, ya kan, siang dan malam. Jadi ada siang. Kemudian pada hari kelima, air dan di udara itu masih kosong, belum diciptakan berbagai ikan di dalam air, berbagai burung, berbagai jenis burung yang berterbangan di udara. Kemudian pada hari ke-6 menciptakan binatang dan hewan di dunia. Di daratan ini masih kosong. Jadi menurut Tuhan sebaiknya saya menciptakan berbagai jenis hewan yang dapat hidup untuk tumbuh dan berkembang mengisi dunia yang kita tempati pada saat ini, sehingga sekarang kita temukan berbagai jenis hewan seperti gajah, ayam, dan laki-laki dan perempuan. Kita sebagai manusia ini diciptakan Tuhan menurut rupa dan gambaran Yesus itu sendiri, untuk memelihara segala alam ciptaan yang sudah diciptakan oleh Tuhan sebelumnya. Kemudian pada hari ke-7 yang bertepatan pada hari kita gunakan untuk berdoa, untuk pergi ke gereja, untuk beribadah
belajar untuk memuliakan dan bersyukur kepada Allah atas segala rahmat kehidupan yang telah diberikannya kepada kita sendiri. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, ada pertanyaan untuk anak-anak sekalian. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Betul sekali. Kita tepuk untuk jadi materi kita hari ini cukup sampai di sini. Kita ikut pertemuan kita ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita kembali lagi dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, adalah kita memulai pelajaran kita dengan doa. Marilah berdoa, nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, minggu lalu kita telah membahas tentang memahami kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Nah, jadi di situ kita udah selesai, materi udah habis. Nah, jadi pada hari ini kita masuk dalam materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Oke, Ibu mau tanya, ada yang tahu arti perumpamaan? Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinasi, kiasan simbolis, atau perbandingan. Nah, dari situ Yesus memberikan perumpamaan untuk mewartakan kerajaan Allah. Dari perumpamaan-perumpamaan yang Yesus berikan, di situ Yesus mewartakan kerajaan Allah. Kita lihat di situ banyak sekali gambarnya dari perumpamaan-perumpamaan yang diberikan. Yang pertama, benih yang tumbuh menjadi tanaman. Dan gambar yang kedua itu kita bisa lihat seorang penabur menyebar benih. Nah, Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa setiap orang yang ingin bersama dengan Yesus, ingin mewartakan kerajaan Allah, itu harus bisa mewartakan kerajaannya dengan sebaik-baiknya, agar kita bisa mewartakan kerajaan Allah itu dengan baik kepada semua orang. Nah, untuk sekarang Ibu mau kalian diskusi dulu sebentar untuk tentang gambar yang kedua, yaitu seorang penabur benih. Tunggu ya sebentar. Oke, udah? Oke. Nah, yang kalian diskusikan nanti kita akan diskusikan kembali minggu depan. Itu kalian simpan dulu. Minggu depan akan Ibu beri pertanyaan untuk kalian. Jadi Ibu harap kalian pelajari lagi. Oke, Ibu rasa materi kita cukup sampai di sini. Minggu depan kita lanjut lagi. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa. Oke, kita mulai dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di pelajaran mari kita anak Kristus dalam Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Baik, hari ini kita belajar tentang 12 murid Yesus. Itu ada 12 murid Yesus. Yang pertama Simon, kedua Andreas, tiga Yakobus, keempat Yohanes, kelima Filipus, keenam Thomas, ketujuh Yakobus, 8 Tadeus, 9 Simon, 10 Matius, 11 Bartolomeus, dan 12 adalah Yudas. Dalam mata pelajaran hari ini kita mengenal 12 murid Yesus, di mana salah satunya adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, menjual Yesus dia dengan uang, sehingga Yesus disalibkan karena Yudas menjualnya. Ada juga Matius. Matius ini adalah seorang pemungut cukai di bait Allah, lalu bertemu dengan Yesus. Yesus pun mengajak Matius untuk ikutinya, dan salah satunya dia ikut jadi rasul. Di Alkitab ini Bapak mencerita tentang perjalanan Matius pemungut cukai
setelah Yesus pergi dari. Nah, di sini kita melihat kejadian Matius, seorang pemungut cukai. Nanti Bapak akan ngasih kalian tugas tentang ke-12 murid Yesus ini. Dan tugasnya akan menyusul Tuhan singkat. Nah, baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aku citra Allah yang unik. Tapi sebelum itu marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di sini ada yang tahu apa itu aku citra Allah yang unik. Citra Allah yang unik. Aku itu adalah manusia. Kemudian manusia itu siapa sih yang menciptakan? Manusia itu yang menciptakan itu adalah Allah. Allah itu siapa? Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Kemudian masuk ke bagian citra. Citra itu dalam kamus bahasa Indonesia berarti gambaran atau rupa. Singkatnya, manusia itu serupa dengan Allah, tapi manusia itu bukan Allah. Ingat itu. Manusia itu serupa dengan Allah, tapi bukan Allah. Kemudian, Allah itu siapa? Seperti yang kita tahu tadi, Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Yang menciptakan Allah itu siapa? Kenapa Allah bisa menciptakan langit dan bumi? Dalam kitab Kejadian, kita tahu bahwa Allah itu adalah Alfa dan Omega, yang berarti awal dan akhir. Singkatnya, kalau Allah itu punya pencipta, berarti dia bukan sang awal. Untuk kata unik. Unik itu dalam kamus bahasa Indonesia itu berarti khusus, istimewa, khas. Atau dengan kata lain, kita manusia ini tidak sama dengan ciptaan Allah yang lainnya karena kita itu istimewa. Karena kita serupa dengan Allah. Bahkan manusia yang unik ini ya, bisa dibilang anak kembar sekalipun itu memiliki keunikan masing-masing. Misalnya yang A dan si B itu punya keunikan masing-masing walaupun dia kembar, entah itu warna kulit atau hobi atau kemampuannya dia apa, keistimewaannya apa, kekurangannya apa, itu semuanya berbeda, tidak ada yang sama. Itu mengapa manusia itu dikatakan sebagai citra Allah yang unik. Jadi kesimpulannya, aku citra Allah yang unik itu adalah aku sebagai manusia yang diciptakan menurut gambaran Allah, yang lain daripada yang lain, yang mempunyai keistimewaan dan kekhasan sendiri. Sampai di sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, apa keunikan kalian yang benar-benar unik dari diri kalian menurut kalian? Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita hari ini, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.